Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa sekalian. Kembali kita berjumpa di pembelajaran kita pada mata kuliah pengantar ekonomi. Kali ini kita sampai pada pertemuan 9 dan 10 untuk kelas ini. Adapun untuk pertemuan 9 ini yang kita mulai di pertemuan 9 setelah kita mengadakan UTS kemarin, berganti topik tentang ekonomi makro. Pertemuan 1 dan 8 kita sudah bicara tentang ekonomi mikro, maka pertemuan 9 sampai 15 nanti kita akan fokus di ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro itu adalah berbicara tentang variabel-variabel kenegaraan, variabel-variabel pembiayaan atau pengeluaran negara. Jadi ilmu ekonomi makro itu mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat atau secara keseluruhan. Variabel-variabel yang dipelajari di dalam ekonomi makro adalah pendapatan nasional, kesempatan kerja atau pengangguran, kemudian jumlah uang beredar, inflasi, pertumbuhan ekonomi maupun neraca pembayaran nasional. Jadi namanya makro, skopnya adalah lebih luas atau skopnya bukan individual lagi tetapi negara Jadi ini adalah perbandingan teori ekonomi antara ekonomi makro dan ekonomi mikro Jadi kita sudah mempelajari perilaku konsumen, perilaku produsen, mekanisme pasar, struktur pasar. Tapi di makro kita lebih luas lagi. Fokus dalam ekonomi makro adalah stabilitas harga. Bagaimana pemerintah menjaga stabilnya harga agar dapat memenuhi kebutuhan individu atau kebutuhan penduduk. Jadi harga itu harus stabil, terutama harga bahan-bahan pokok. Kemudian fokusnya lagi adalah pengangguran. Jangan sampai pengangguran itu melewati limitasi yang dibenarkan Jadi kalau melewati limitasi yang dibenarkan maka akan terjadi banyak kriminalitas perampokan Kenapa? Orang tidak bekerja pastilah tidak akan mendapat uang Lalu yang fokus kemudian adalah pertumbuhan ekonomi. Sekarang pertumbuhan kita sekitar 5, sekian Artinya itu termasuk yang paling baik di angka 5 Jadi pemerintah berusaha mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar dapat menjadi indikator bahwasannya ekonomi suatu negara itu dikatakan baik. Lalu fokus yang keempat adalah neraca pembayaran, ekspor-impor Ekspor-impor. Lebih bagus kita lebih banyak ekspornya daripada impornya. Jadi stabilitas harga itu adalah untuk menjaga titik inflasi Inflasi kita sekarang udah balik lagi ke 2 digit Jadi jangan sampai inflasi itu rendah atau inflasi itu terlalu tinggi Jadi kalau inflasi akibat yang terjadi terhadap inflasi apabila permintaan lebih besar dari penawaran sehingga harga akan meningkat, maka terjadilah krisis ekonomi. Sedangkan inflasi rendah akan mendorong pertumbuhan sektor finansial Terjadinya pertumbuhan ekonomi kemudian akan mendorong pertumbuhan sektor real serta mempunyai kesempatan kerja yang bertambah. Inflasi itu bisa terbagi atas rendah, sedang, tinggi, dan tinggi sekali Standar inflasi negara maju sekitar 1-3%, sedangkan negara berkembang itu sekitar 7-10%. Jadi Presiden Jokowi kemarin menyampaikan inflasi kita sudah di 1 digit Jadi di 1 digitnya. Jadi sudah
masuk kategori yang stabil ya. Walaupun di 2023 ini kita masih akan dibayang-bayangi terjadinya krisis ya. Jadi bicara sektor ekonomi negara, maka itu adalah bicara ekonomi makro ya. Pengangguran ya. Pengangguran yang disebut pengangguran adalah angkatan kerja itu lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia ya. Jadi nilainya dinyatakan dalam persen ya. Jadi pengangguran yang masih bisa ditolerir itu di kisaran 4-5% per tahunnya. Jadi kemarin sudah diumumkan juga bahwasannya tingkat pengangguran kita sekarang sudah di angka 5% ya. Jadi artinya itu masih bisa ditolerir ya. Sehingga pengangguran itu adalah akibat alokasi sumber daya manusia yang tidak efisien nih. Jadi makanya terjadi pengangguran, tidak adanya lapangan kerja. Apa yang akan terjadi andai kata pengangguran itu tinggi, akan terjadi krisis sosial, hilangnya kepercayaan kepada pemerintah, dan sebagainya. Kemudian peranan wanita dalam dunia kerja semakin besar ya. Jadi banyak sekarang pekerja-pekerja wanita mengalahkan pekerja-pekerja pria ya. Jadi akhirnya yang terlihat pria itu lebih menganggur ya. Jadi istrinya yang bekerja atau anak perempuannya yang bekerja atau perempuan yang lebih banyak bekerja ya. Ini bisa kita lihat di pabrik-pabrik ya, banyak pekerja itu adalah pekerja perempuan ya. Lalu yang dijaga pemerintah lagi adalah tentang pertumbuhan ya. Pertumbuhan ekonomi itu harus baik ya. Jadi itu adalah perbandingan titik keseimbangan antara permintaan agregat atau permintaan secara menyeluruh dan penawaran agregat dibandingkan dari periode sebelumnya. Jadi sehingga pertumbuhan itu harus selalu dijaga ya. Bagaimana cara menjaga pertumbuhan? Diharapkan kepada individu dan rumah tangga harus belanja ya. Harus ada investasi, harus ada belanja pemerintah, lebih banyak ekspor dari impor. Itulah titik yang paling bisa menjaga pertumbuhan ekonomi ya. Seperti masa COVID ya, karena kita berkurang pendapatan kita tidak bisa belanja, maka pemerintah yang belanja, ya, memberikan bantuan BLT, memberikan bantuan sembako, dan sebagainya. Itu adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita tetap terarah ya, terarah. Lalu yang harus dijaga lagi adalah neraca pembayaran. Jadi harus ekspornya itu harus lebih besar daripada impor ya. Jadi cash flow ya, cash inflow itu harus lebih besar dari cash outflow ya. Jadi kalau ekspor kan kita akan mendapat uang ya, tapi kalau impor kita akan mengeluarkan uang. Jadi ada 4 fokus di dalam ekonomi mikro ya. Sedangkan analisis jangka pendeknya adalah kebijakan stabilisasi yang harus dijaga oleh pemerintah. Jadi ada beberapa faktor yang tidak berubah, yaitu kapasitas total perekonomian, jumlah penduduk, ya, lembaga sosial, dan sebagainya ya. Sehingga kebijakan stabilisasi ekonomi jangka pendek antara lain apabila jumlah uang beredar itu berkurang harus ditambah, kemudian menurunkan bunga kredit, menetapkan pajak impor, pajak pendapatan, menambah pengeluaran pemerintah, dan mengeluarkan obligasi negara. Sedangkan kerangka analisis ya, analisis dalam ekonomi makro harus ada 4 pasar. Jadi di ekonomi makro ini ada juga pasarnya ya. Pertama ada disebut pasar barang, bagaimana jual beli barang ya. Lalu ada pasar uang ya, yaitu bursa efek ya. Ada pasar tenaga kerja, ada pasar luar negeri ya. Sedangkan pelaku ekonomi dalam perekonomian yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan negara lain ya. Nah, jadi kalau di makro ditambah dengan negara, pemerintah, dan negara lain. Ini adalah bagan circular flow diagram. Nanti silakan Anda bahas sendiri ya, tanda-tanda panahnya itu menunjukkan bahwasannya
semua kejadian di ekonomi kita akan berputar-putar di antara pemerintah, rumah tangga, perusahaan, dan luar negeri, ya, luar negeri. Sedangkan slide-slide berikutnya silahkan Anda baca lah ya, Anda baca di ekonomi makro kita akan bicara tentang GDP, CPI, tentang pengangguran ya, nanti di session berikutnya akan kita bahas ya. Yang pasti ada dua cara menghitung GDP ya. Jadi indikator ekonomi itu baik atau tidak dilihat dari GDP-nya, Gross Domestic Product ya. Ada dua cara pendekatan untuk menghitung GDP. Pertama, menghitung berapa total pendapatan seluruh masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah berapa total pengeluaran barang di seluruh negara ya, di seluruh wilayah negara kita ya. Jadi itulah cara menghitung GDP ya. Ada dua cara, bisa ditinjau dari seluruh total pendapatan dan bisa juga pada seluruh pengeluaran ya. Ini silakan penjelasannya Anda baca ya. Saya rasa PowerPoint ini tidak rumit untuk memahaminya. Sehingga komponen-komponen ekonomi makro itu atau menghitung GDP itu adalah rumusnya Y sama dengan C, konsumsi, ditambah investasi, ditambah government atau belanja negara, dan neto ekspor ya, neto ekspor ya. Itu adalah persamaan daripada komponen pengeluaran negara ya. Saya pikir itu saja ya pembahasan kita di materi 9 ya. Kita nanti akan lanjut ke materi 10 ya. Materi 10. Baik, mahasiswa sekalian, kita masuk ke materi 10. Kita bicara tentang pendapatan nasional ya. Dari mana berasal dan kemana perginya ya. Jadi pendapatan nasional itu berdasarkan definisi daripada ekonomi klasik ya. Ekonomi klasik itu adalah model yang sangat sederhana, kuat dibangun antara pembeli dan penjual untuk mengejar kepentingan mereka sendiri ya. Jadi pembeli dan penjual itu masing-masing mempunyai kedudukan yang setara ya, yang setara ya. Mengapa model klasik itu penting? Karena sistem pasar ini terletak pada proses clearing pasar ya, atau bertemunya penjual dan pembeli ya, sehingga akan bertemu di titik yang disebut dengan keseimbangan pasar ya, atau equilibrium ya. Jadi pendapatan nasional itu berasal daripada ilustrasi seperti ini ya. Misalnya sebuah pabrik ya, pabrik membuat meja ya, ya. Jadi di pabrik itu ada tempat di mana ada mesin yang dibuat sangat-sangat sederhana ya. Jadi pabrik klasik itu akan memproduksi meja seperti yang tampak di slide itu. Lalu meja itu diproduksi, lalu dijual, dibelilah oleh konsumen ya. Kemudian perusahaan juga mendapat pendapatan ya, sehingga itulah asal daripada pendapatan nasional, artinya adalah pendapatan perusahaan, seluruh perusahaan di Indonesia misalnya, sedangkan pengeluaran adalah pembelian barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Itulah dasar daripada pendapatan nasional, sehingga output barang dan jasa suatu perekonomian tergantung pada jumlah input, faktor-faktor produksi. Input itu akan menjadi output, itulah yang disebut dengan fungsi produksi ya.
Apa faktor produksi? Faktor produksi itu terdiri dari dua, modal dan tenaga kerja ya. Jadi untuk memproduksi barang kita butuh modal. Untuk membuat barang yang sederhana atau tidak memakai mesin, misalnya kita butuh tenaga kerja ya. Itulah yang faktor produksi atau input ya, yang akan menghasilkan output ya. Setelah itu bergabung akan menjadi output, bisa menjadi meja tadi, kursi dan sebagainya ya. Lalu faktor produksi itu berubahlah menjadi fungsi produksi ya, dari ke fungsi K ditambah L itu akan menjadi fungsi produksi ya. Jadi berubah, dia ada unsur pendapatannya dikali daripada fungsi kapital dan fungsi labor, sehingga akan menjadi output atau menjadi pendapatan. Ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi daripada pendapatan nasional itu ya. Jadi ada modal ya. Modal itu adalah dibelikanlah alat-alat peralatan memasak kue ya. Ini adalah Mingqiu Bakery ya. Lalu ada pekerja yang membuat rotinya ya, membuat roti. Jadi ini bertemulah modal, lalu bertemulah tenaga kerja, jadilah roti yang akan dijual ya. Itulah dasar atau itulah asal muasal daripada pendapatan nasional. Jadi ini semua modal kerja, semua gaji karyawan ya, itu akan menjadi outputnya adalah roti. Itulah yang dihitung sebagai pendapatan nasional. Ini slide-nya banyak ya, jadi Anda silakan baca karena saya di video ini hanya menyampaikan hal-hal yang penting saja ya, yang penting saja. Jadi ini adalah beberapa persamaan-persamaan yang bisa diasumsikan untuk cara kita tahu pendapatan nasional itu adalah input ya. Lalu itu input itu menjadi barang, barang itu dibeli dan dibeli oleh masyarakat sehingga menjadi kemana perginya ya. Lalu itulah yang disebut dengan standar ekonomi makro. Saya pikir ini aja penjelasan saya tentang materi 10 kita ya. Artinya pendapatan nasional itu adalah input ya, terdiri asalnya dari input modal dan tenaga kerja ya. Jadi modal dan tenaga kerja, modal itu dari investor, tenaga kerja itu adalah pekerja ya. Investor menaruhkan uangnya, tentu dia berharap ada keuntungan ya. Keuntungan itulah akan dibelanjakannya lagi ya. Dibelanjakan lagi untuk beli barang, maka terjadilah belanja ya. Kemudian tenaga kerja mendapat gaji, upah, lalu dibelanjakannya lagi ya, dibelanjakannya lagi untuk kebutuhan rumah tangganya. Jadi siklus atau circular flow itulah yang terjadi, itulah yang membuat kita tetap dalam kondisi tumbuh ya. Jadi syarat pertumbuhan ekonomi adalah adanya masyarakat belanja, kemudian adanya investasi, lalu pemerintah juga belanja dan juga ekspor dan impor ya. Ekspornya harus lebih besar daripada impor. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga Anda paham. Adapun kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya di forum diskusi tanya jawab di media e-learning kita ya, karena kita masih tetap pakai media e-learning Pancabudi dalam belajar secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.